Perkenalkan, nama saya Natalia Natasha, NIM 6203210023. Saya dari kelas Psikode 2020. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu tentang protein. Apa sih itu protein? Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kala sulfur serta fosfor. Protein berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup dan virus. Kebanyakan protein merupakan enzim atau subunit enzim. Jenis protein lain berperan dalam fungsi struktural atau mekanis seperti misalnya protein yang membentuk batang dan sendi sitoskeleton. Slide selanjutnya, A. Jenis-jenis protein dan pembagian protein. Dalam protein tersebut, terdapat jenis atau macam-macam protein yang terbagi atas 3 bagian, yaitu 1. Jenis protein berdasarkan fungsinya. Protein berdasarkan dengan fungsinya terdiri atas 3 macam, yaitu 1. Protein sempurna. Protein sempurna ialah protein yang di dalamnya terkandung suatu asam amino yang lengkap. Protein sempurna tersebut pada umumnya itu terdapat pada protein hewan. 2. Protein kurang sempurna. Protein kurang sempurna ialah protein yang asam aminonya lengkap, namun jumlah dari beberapa asam amino tersebut sedikit. Protein kurang sempurna tersebut tidak mampu untuk mencukupi pertumbuhan, namun protein kurang sempurna tersebut dapat mempertahankan jaringan yang telah ada sebelumnya. 3. Protein tidak sempurna. Protein tidak sempurna ialah protein yang kurang atau tidak mempunyai asam amino esensial. Protein tidak sempurna tersebut tidak mampu untuk mencukupi pertumbuhan dan juga mempertahankan yang telah ada sebelumnya. Slide selanjutnya. 2. Jenis protein berdasarkan komponen-komponen penyusunnya. Jenis-jenis protein berdasarkan komponen-komponen penyusunnya terbagi atas 3 antara lain. 1. Protein sederhana atau simple protein. Protein sederhana ialah protein taf dari hasil hidrolisa. Total protein tersebut ialah campuran atau berbagai macam asam amino. 2. Protein kompleks atau kompleks protein. Protein kompleks ialah protein yang dari hasil hidrolisa. Total protein jenis tersebut yang terdiri dari berbagai macam asam amino. Selain itu pula terdapat komponen-komponen yang lain seperti unsur logam, gugus fosfat, dan lain-lain. 3. Protein derivat atau protein derivative. Protein derivat ialah protein yang merupakan suatu ikatan antara yang dapat dari hasil hidrolisa parsial yang berasal dari protein native. Slide selanjutnya. 3. Jenis protein berdasarkan sumber protein. Protein tersebut dibedakan menjadi protein nabati dan juga protein hewani, yaitu 1. Protein nabati. Protein nabati ialah protein yang berasal dari tanaman atau tumbuh-tumbuhan. 2. Protein hewani. Protein nabati ialah protein yang terdapat dari hewan. Slide selanjutnya. B. Contoh takaran makan untuk protein dalam sehari makan dan per sajian makan, yaitu protein nasi mempunyai 4,2 gram, sawi rebus mempunyai 1 gram, telur goreng mempunyai 6,27 gram. Satu hari 3 kali makan dikali 3. Slide selanjutnya. C. Contoh produk yang mengandung protein dan bahas mengenai komposisi gizinya sesuai tabel gizi yang ada di kemasannya, yaitu 1. Fitbar fruit fitbar. Informasi gizi. Energi yang mempunyai 460 kJ, yaitu 110 kakal. Lemak mempunyai 3,5 gram. Lemak jenuh mempunyai 1 gram. Lemak trans mempunyai 0 gram. Kolesterol mempunyai 0 mg. Protein mempunyai 3 gram. Karbohidrat mempunyai 18 gram. Serat mempunyai 1 gram. Gula mempunyai 6 gram. Sodium mempunyai 30 mg.
Slide selanjutnya 2 roti sari gandum. Informasi gizi. Energi total mempunyai 200 kakal, energi dari lemak mempunyai 90 kakal. Lemak total mempunyai 10 gram, protein mempunyai 3 gram, karbohidrat total mempunyai 25 gram, gula mempunyai 9 gram, natrium mempunyai 110 mg. Slide selanjutnya 3 nabati cheesy wafer. Informasi gizi. Jumlah persajian yaitu lemak mempunyai 4 gram, lemak jenuh mempunyai 22,5 gram, lemak trans mempunyai 0 gram, protein mempunyai 1 gram, karbohidrat total mempunyai 14 gram, gula mempunyai 6 gram, natrium mempunyai 100 mg. Slide selanjutnya D. Protein secara general dan khusus untuk atlet untuk jumlah konsumsi. Protein dibutuhkan untuk pertumbuhan, perkembangan, pembentukan otot, pembentukan sel darah merah, pertahanan tubuh terhadap penyakit, enzim dan hormon, dan sintesa jaringan-jaringan badan lainnya. Protein dicerna menjadi asam amino yang kemudian dibentuk protein tubuh di dalam otot dan jaringan lainnya. Protein dapat berfungsi sebagai sumber energi apabila karbohidrat yang dikonsumsi tidak mencukupi seperti pada waktu latihan fisik intensif. Sebaiknya kurang lebih 15% dari total kalori yang dikonsumsi berasal dari protein. Begitu pentingnya protein, atlet akan disarankan untuk mengkonsumsi makanan protein berkualitas tinggi seperti pada daging ayam, sapi, ikan, telur, produk susu, kacang juga dan biji-bijian. Slide selanjutnya, kebutuhan protein untuk orang-orang dewasa sehat sehari-harinya adalah untuk mengganti nitrogen yang hilang yang berhubungan dengan olah daya atau metabolismenya, serta yang hilang dari kulit dan usus, yaitu sebesar 0,6 gram per kilo berat badan. Atlet cabang olahraga yang memerlukan kekuatan dan kecepatan perlu mengkonsumsi protein antara 1,2 sampai 1,7 gram per kilogram berat badan per hari, dan atlet endurance antara 1,2 sampai 1,4 gram per kilogram berat badan per hari. Sumber protein berasal dari pangan hewani seperti susu, telur, daging, unggas, ikan, dan kerang, serta pangan nabati seperti kedelai dan produk olahannya seperti tempe, tahu, dan kacang-kacangan lainnya. Slide selanjutnya, fungsi protein. Dalam tubuh, fungsi protein berfungsi sebagai zat pembangun di mana protein berperan yaitu sebagai bagian utama sel dan protoplasma, bagian padat jaringan tubuh, penunjang tulang, gigi, rambut dan kuku, bagian enzim dan hormon, bagian cair dari kelenjar, serta merupakan bagian dari zat antibodi. B. Sebagai pengatur kelangsungan proses dalam tubuh. C. Sebagai pemberi tenaga dalam keadaan energi kurang tercukupi oleh karbohidrat dan lemak. Slide selanjutnya. F. Efek negatif dan positif protein. A. Negatif. Apabila seseorang mengkonsumsi protein secara berlebihan, maka dapat membahayakan kesehatan tubuh seperti yaitu kehilangan kalsium, menyebabkan sembelit, memicu diare, menyebabkan penyakit ginjal, bau mulut, berat badan meningkat, dehidrasi, meningkatkan resiko penyakit kanker dan jerawat. B. Positif, yaitu untuk membentukan tulang, membantu memperkuat dan memperbaiki jaringan tubuh, membantu tubuh merasa kenyang lebih lama, membuat antibodi untuk kekebalan tubuh. Slide selanjutnya, G. Meminum whey protein. Meminum whey protein atau protein kemasan atau seperti susu bubuk setiap hari sangat tidak boleh, karena jika mengkonsumsinya secara berlebihan justru bisa menimbulkan risiko bagi kesehatan, karena protein bubuk mengandung 3 asam amino esensial yaitu leucin, valin, dan isoleucin. Slide selanjutnya, bagian positif dan negatif. Bagian positifnya yaitu meningkatkan massa dan kekuatan otot, menambah berat badan, mempercepat penyembuhan luka, memperkuat daya tahan tubuh, mengurangi kolesterol dan tekanan darah. B. Negatif, mengkonsumsi whey protein berlebihan dapat menyebabkan masalah pencernaan seperti mual, berkembung, diare, nyeri, dan kram perut.
Selain itu, orang yang mengalami masalah ginjal dan hati juga sebaiknya menghindari konsumsi whey protein. Tapi perlu diingat, sesungguhnya semua hal yang berlebihan sangatlah tidak baik. Terima kasih.